moral Rasul Paulus dengan moral Rasul X atau Nabi X. Rasul X atau Nabi X ini siapa, Bang? Maksudnya Rasul palsu atau Nabi palsu. Disclaimer terlebih dahulu, kita membahas iman Kristen dan Alkitab. Tidak ada ngomongin di luar itu. Tidak ada ngomongin agama lain, tidak ada ngomongin kitab suci agama lain. Kita membahas iman Kristen dan Alkitab. Oke? Nah, mengenai moral ini sangat menarik sekali untuk dibahas gitu loh. Dan di sini sebagai contoh saya mengambil Rasul Paulus. Ini sangat-sangat menarik sekali untuk dibahas dan harus dibahas. Kebenaran itu seperti apa gitu loh. Dan saya bangga sekali. Saya sendiri mengikuti instruksi, anjuran, arahan dari Rasul Paulus. Nah, sebelum itu mari kita baca dari 1 Korintus pasal ke-7 ayat ke-8 sampai ke-9. Ini saya lakukan dari pribadi saya sendiri gitu loh. Arahan Rasul Paulus. 1 Korintus pasal ke-7 ayat ke-8 sampai ke-9. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan. Rasul Paulus menganjurkan, memberikan instruksi, memberikan arahan harus bagaimana? Orang-orang yang tidak kawin, tidak menikah, atau kalau ada janda-janda, mungkin suaminya sudah meninggal ya. Harus apa? Supaya baik mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Seperti aku maksudnya seperti Rasul Paulus. Sendiri. Menjaga diri, menjaga kekudusan. Gitu loh. Jadi untuk orang-orang yang tidak kawin atau janda-janda, ya udah. Pertahankan itu. Jaga dirimu, jaga kekudusan. Loh, ini moral yang baik. Sangat-sangat baik sekali. Dan saya sendiri mengikuti ini, gitu loh. Apakah berat? Dulu nggak bisa. Kalau dulu nggak bisa saya. Tetapi setelah saya mengenal Tuhan yang benar, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bisa menjaga itu semua. Menjaga diri, menjaga kekudusan. Karena Tuhan Yesus Kristus yang membuat saya bisa melakukan itu semua. Kalau dulu nggak bisa. Melihat perempuan, nggak bisa. Tetapi sekarang, Tuhan Yesus Kristus benar-benar luar biasa. Itu loh. Semua orang punya masa lalu. Saya bukan orang baik. Gitu loh. Buruk. Sama seperti Rasul Paulus juga. Dulunya seperti apa? Tidak baik juga, buruk juga itu loh. Tetapi ketika mengenal Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, semuanya berubah. Banyak orang yang mengalami ini. Orang yang dulunya bukan pengikut Tuhan Yesus Kristus, kemudian mengikuti Tuhan Yesus Kristus, berubah kehidupannya. Karena Tuhan Yesus Kristus ini benar-benar luar biasa. Benar-benar luar biasa sekali gitu loh. Lanjut. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku, seperti Rasul Paulus, menjaga diri, menjaga kekudusan. Itu baik, bagus. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Kalau mereka tidak mampu untuk menjaga itu, benar-benar gak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan lain sebagainya, ya udah baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ya udahlah, menikahlah. Ya menikah tetap satu, gak ada poligami.
Poligami itu perzinahan di kekristenan. Menikah satu itu istri sah. Kalau kamu menikah lagi itu perzinahan namanya. Jelas ya? Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, saya jujur dulu nggak bisa menguasai diri. Kalau sekarang, karena ada penyertaan dari Yang Maha Kuasa, sehingga mampu mengendalikan diri itu gitu loh. Seperti Rasul Paulus, seperti saya, saksi. Teman-teman saya, kalian yang menonton video ini, kalian tahu siapa saya gitu loh. Saya bukan orang baik, kalian tahu. Tetapi saya bisa berkata-kata sekarang seperti ini. Kalian tahu kan? Karena Tuhan Yesus Kristus yang membuat saya seperti ini. Ini saksi hidup gitu loh. Oke? Saya saksi hidup, menjadi saksinya. Saksi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang benar, yang mampu merubah hidup saya. Banyak orang yang mengalami seperti saya juga gitu loh. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku rasul atau mengaku-ngaku nabi, tetapi dia tidak mampu menguasai diri, mengendalikan diri, menjaga kekudusan, jauh sampai kebentok meja, jauh dibandingkan dengan saya, dengan Rasul Paulus gitu loh. Kalau dulu memang saya nggak mampu, tetapi sekarang Tuhan Yesus Kristus memampukan saya. Jadi kalau ada orang yang ngaku rasul, ngaku nabi, tetapi tidak bisa, tidak mampu menguasai diri, mengendalikan nafsunya, karena yang menyertai bukan Roh Kudus, tetapi roh setan gitu loh, yang menyertai rasul palsu atau nabi palsu itu. Makanya jauh daripada kata bisa mengendalikan diri, mampu mengendalikan diri, jauh. Kita membahas iman Kristen dan Alkitab, tidak ada ngomong di luar itu. Oke? Jadi begitu teman-teman, saudaraku semuanya. Tuhan kita Yesus Kristus ini benar-benar luar biasa. Menurut manusia, benar-benar di luar kendali, di luar kemampuan manusia untuk mengendalikan diri. Kalau kalian sungguh-sungguh berdoa meminta kepada Tuhan Yesus Kristus, rohnya menyertai kamu, itu loh, rohnya itu loh yang membuat kamu itu menjadi mampu gitu loh. Jadi bukan dari dirimu sendiri. Kalau saya berupaya sendiri ya nggak bisa mengendalikan semuanya ini gitu loh. Bahkan berkata-kata seperti ini nggak bisa. Oke? Jadi tepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman, saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih atas dukungannya. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.